Hai semua, kembali lagi sama gua. Di video gua kali ini, gua akan bicara mengenai pekerjaan gua, yaitu bisnis consultant ya, bisnis consultant. Nama kerennya bisnis consultant. Nama lainnya adalah sales, nama lainnya adalah account manager. Cuman kenapa sih dinamakan bisnis consultant? Dan bisa dikatakan gue cukup berhasil lah, cukup oke dalam di pekerjaan ini di bisnis consultant gitu ya. Gue adalah seorang bisnis consultant khususnya di bidang IT. Jadi memang pekerjaan gue adalah berkonsultasi dengan para customer untuk menyelesaikan masalah IT mereka, masalah teknologi, itu masalah operation, masalah development, masalah implementasi, masalah kebutuhan untuk infrastruktur mereka. Nah, gue berkutat di dunia itu. Pekerjaan gue adalah itu ya kan. Nah, selama gue punya pengalaman ya kurang lebih 10 tahun di dunia consulting, IT consulting, ada beberapa benang merah yang gue perhatikan, yang gue pelajari, bisa meningkatkan bisa meningkatkan skill kalian dalam bisnis consulting di dunia IT. Berikut ini tahapan-tahapan yang memang gue pakai dan gue terapkan selama gue menjadi bisnis consultant di dunia IT. Mungkin bisa dipakai juga untuk di industri lain, mungkin di manufacturing, mungkin di rumah sakit, hospitality, mungkin mungkin di retail gitu ya. Tapi bisnis consulting ini memang beberapa level lebih tinggi dibanding dengan salesman, atau ya salesman lah, beberapa level lebih tinggi dibanding salesman. Sebenarnya apa sih itu bisnis consulting? Ya, pertama kita jawab dulu bisnis consulting itu apa. Bisnis consulting itu artinya adalah kita atau gua ini sebagai key person, bagaimana gua itu bisa membantu customer gua itu solve their problem. Itu yang paling pertama ya. Bagaimana gua bisa membantu mereka solve their problem. Jadi step pertama untuk melakukan konsultasi, untuk melakukan consultation adalah cari tahu dulu problemnya mereka apa. Bisa dimulai dengan pertanyaan seperti ini kalau berhadapan dengan customer. Pak, Bu, problem apa sih yang sedang dihadapi sekarang? Gitu ya. Pain point-nya apa aja sih yang bisa yang dihadapi sekarang gitu loh. Dicatat ya, ditulis lah. Jadi kalau konsultasi itu lebih banyak mendengar. Atau mungkin lebih gampangnya lagi adalah kita berperan sebagai dokter. Dokter itu kan berkonsultasi ya. Kita sering bilang, oh gue mau berkonsultasi sama dokter ini. Nah itu, dokter itu salah satu pekerjaan konsultasi gitu ya kan. Tanya penyakitnya apa aja ya kan. Biasa tuh ya, gejalanya apa aja, apa sih yang dirasain gitu ya. Pertanyaan seperti itu adalah pertanyaan basic untuk konsultasi. What is your pain point? What is your problem? Dibuka dengan pertanyaan seperti itu. Pas ketemu customer, pada satu meeting, pada satu discussion, ditanya problemnya apa. Oke, setelah mereka cerita problemnya apa dan setelah tulis problemnya apa aja, nah, cobalah comes up dengan hipotesis. Coba dengan beberapa hipotesis. Dia atau customer mengalami problem ini karena dia bikin beberapa hipotesis ya tentunya ya. Dia mengalami problem ini karena apa gitu ya kan. Itu alternatif hipotesis A. Bikinlah beberapa hipotesis untuk bisa membantu lu untuk menemukan solusi buat mereka ya kan. Dia mengalami problem ini karena apa? Pasti yang namanya problem
gitu, atau enggak apa, biasanya kalau pasien lah ya, kita bicara biar lebih gampang nih biar kalian ngerti. Kalau pasien itu memiliki gejala atau efek itu bisa, atau sakitnya tuh ada beberapa hal lah gitu ya. Entah dia susah makan, entah dia susah berak gitu ya, atau mungkin dia nggak nafsu makan gitu loh, atau mungkin mahnya sakit dan sebagainya gitu loh. Nah itu coba dihipotesis, buatlah hipotesis, beberapa hipotesis. Dia mengalami problem ini karena dia mengalami problem B, karena dia mengalami problem C karena, nah dibuatlah hipotesis ya kan. Setelah tadi ketemu hipotesisnya, tadi beberapa hipotesis, nah ini step ketiga. Setelah yang pertama adalah mendengarkan problem mereka, step kedua adalah membuat hipotesis, yang ketiga adalah melakukan analisa dan research. Analisa tadi itu hipotesisnya yang lu buat, dianalisa, lalu di research. Analisa solusi-solusi yang bisa menjawab gejala A apa aja, solusi yang bisa menjawab gejala B apa aja, solusi yang bisa menjawab gejala C apa aja, atau solusi yang bisa menjawab problem A apa, solusi yang bisa menjawab problem B apa, ya, solusi yang bisa menjawab problem C apa, gitu loh ya kan. Dari kemungkinan, namanya juga hipotesis ya, hipotesis itu kan kemungkinan ya kan. Nah itu dilakukan research dan analisa yang deep banget gitu loh. Jadi lu siap dengan challenge atau pertanyaan dari customer. Kalau gini bagaimana, kalau gini bagaimana. Jadi lu udah siapkan gitu loh. Nah itu parts of consulting lah, step ketiga ya. Nah, step keempat. Nah step keempat itu nggak kalah penting, yaitu rekomendasi. Rekomendasi solusinya apa gitu loh ya kan. Apa yang customer dapatkan setelah tadi solusinya ada beberapa, ya lu berikan, lu kasih tahu, oh kalau solusi A benefit yang dapat, value yang dapat. Nah kita bicara benefit, kita bicaranya itu benefit dan value apa yang bisa sebagai konsultan ini berikan ke customer gitu loh. Value dan benefit itu penting kita mengetahui solusi kita ini value dan benefitnya apa buat customer gitu loh. Nggak cuma hanya sekedar bisa menyelesaikan masalah mereka, tapi apa gitu ya kan. Contoh benefit, kita bicara benefit. Dengan Anda membeli produk ini, benefit yang Anda dapat adalah aplikasi semakin kencang misalnya. Kalau gua kan bicaranya di IT ya, misalnya loading aplikasi lebih cepat gitu ya kan. Misalnya apalagi benefitnya adalah lu akan lebih mudah, perusahaan bapak akan lebih mudah memonitoring pegawainya misalnya, itu benefit tuh. Terus apalagi benefit, kita bicara benefit ya, ini masih berbicara mengenai benefit. Misalnya perusahaan bapak bisa datanya lebih aman, datanya lebih aman gitu ya kan. Nah, itu sebagian dari benefit gitu. Values, nah sekarang kita berbicara values. Nah kan gue bicarakan values. Values itu apa? Values itu adalah apa yang si customer dapat dari benefit tadi. Apa yang si customer dapat dari benefit tadi? Data Anda lebih aman, data perusahaan Bapak lebih aman. Value-nya apa buat si customer? Itu harus disampaikan juga. Itu parts of consultation ya, seperti itu gitu loh ya kan. Misalnya, oke, data gua aman, terus apa? Ya value-nya adalah perusahaan Bapak tidak mengalami kebocoran data. Ya kan, data customer Anda aman. Itu kan
brand image Anda bisa lebih terjaga. Yang namanya perusahaan besar ya kan, pasti kan branding image itu sangat dijaga ya kan. Data aman itu benefit, value-nya adalah bisa menjaga keamanan data customer ya, supaya brand image Anda tidak rusak. Itu value gitu loh. Bawa value proposition dari rekomendasi yang lu berikan, dari solusi-solusi yang lu berikan. Apalagi misalnya kita bicara benefit dan value ya. Benefit, dengan Anda makan obat ini, misalnya kita bicara obat nih sekarang. Misalnya Anda dengan bapak makan obat ini atau dengan ibu makan obat ini, Anda bisa mengurangi rasa sakit di perut. Ini basic contoh basic gitu loh ya kan. Nah, value-nya apa? Ya dengan mengurangi rasa sakit di perut, ya Anda bisa makan lebih baik ya kan. Anda bisa menjaga gizi di tubuh lebih baik. Itu contohnya. Itu contoh benefits dan value. Jadi mesti tahu nih, seorang konsultan itu mesti ngerti antara benefits dan value gitu ya kan. Memang tidak semua hal bisa kita breakdown, bisa kita detailkan benefit dan value, tapi setidaknya lu bisa lah mengerti berbeda antara benefit dan value gitu ya kan. Setelah rekomendasi ya yang namanya bisnis consultant itu tetap harus bisa menjual ya, tentunya harus bisa menjual gitu loh ya kan. Setelah memberikan rekomendasi, Anda harus bisa menjual gitu ya kan. Nah, jual ini ya biasa setelah Anda setelah mengetahui problemnya, setelah melakukan hipotesis, setelah melakukan analisa dan research, rekomendasi, tanyakan ke customer, Pak, rekomendasi saya mana yang dipilih. Itu tentu biasanya customer akan menjawab, saya ingin tahu dong, masing-masing rekomendasi ini biayanya berapa gitu loh. Biayanya berapa, pasti ujung-ujungnya adalah biaya ya kan, ujung-ujungnya adalah duit gitu loh ya kan. Ya buatlah penawaran gitu loh, buatlah penawaran dari tadi masing-masing rekomendasi ya buatlah penawaran gitu ya kan. Dan pekerjaan belum selesai di situ. Setelah buat penawaran terus apa ya kan, setelah membuat penawaran adalah follow up ya. Follow up itu penting ya, sebagai parts of dari consultation gitu ya kan. Jadi nggak cuman jago mengidentifikasikan masalah, memberikan rekomendasi, research analisa, hipotesis segala macam. Seorang business consultant itu harus bisa juga melakukan follow up ya kan. Pak, bagaimana Pak tawaran kemarin, apakah bisa kita post gitu ya kan. Jangan pushy, jangan terkesan memaksa gitu ya kan, tapi melakukan follow up yang elegan gitu ya kan. Pak, penawaran yang kemarin ada update kah gitu, atau bisa kita lanjutkan ke tahap selanjutnya gitu ya kan, untuk mendapatkan konfirmasi ya kan. Tujuannya adalah mendapatkan konfirmasi. Antara itu menjadi PO atau kita kalah ya kan, menjadi PO atau kita kalah ya kan. Yang penting kita mendapat close statement, artinya ya udah Pak, kita memilih produk yang lain, nggak masalah gitu ya kan. Ya nggak masalah gitu ya. Artinya apa, seorang business consultant itu harus move on juga gitu. Nah di sini tipikal salesnya juga di skill sales ini harus juga punya gitu ya kan. Kalaupun kalah, kenapa? Tanyain kenapa kalah. Apakah harganya nggak masuk? Apakah solusi kita kurang tepat? Seharusnya sih enggak sih. Solusi kita maksudnya tadi kan kita sudah memberikan hipotesis, sudah memberikan analisa dan research. Ya ditanyain tuh tadi rekomendasi kita apakah sudah menjawab nih ya kan. Bagian mana yang belum menjawab di research lebih lanjut. Kalau memang penawaran kita belum berhasil, kembali ke step 3 yaitu analisa dan research ya kan.
mana lagi yang kita merasa kurang, mana lagi yang kurang dari feedback si customer gitu lah, ya kan. Apakah harga, apakah solusi kita kurang pas, ya itu ditanyakan gitu. Agar supaya apa? Agar kalau kita berhadapan dengan customer yang serupa, kita bisa menggunakan pengalaman gitu. Nah itu yang biasa gue lakukan gitu ya. Jadi ya gue bisa berkonsultasi, ya gue terkadang menjadi sales, ya kan tergantung gue memposisikan diri gue ya the best I see fit to the customer gitu ya kan. Nah itu memang harus itu by pengalaman ya. Business consultant itu memang membutuhkan pengalaman ya kan. Pengalaman dari industrinya si customer, pengalaman berbicara dengan customer, berkomunikasi dengan customer itu penting gitu ya kan. Jadi ya itu tahap-tahap tadi, yang step-step yang bisa gue share selama gue menjadi business consultant. Mudah-mudahan video gue bermanfaat. Jangan lupa kalau kalian suka dengan video ini, please subscribe, like, and comment. Oke, jangan lupa ya. Ya, ini bisa kalian share juga buat ke teman-teman kalian yang memang sedang belajar menjadi business consultant. Thank you semua.